membuktikan kepada mereka bahwa saya tidak layak direndah. Nah, kabar buruknya adalah kita hidup di dunia yang sudah rusak oleh dosa. Kalau kita itu mengibaratkan hidup kita sebuah perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain yang kita tuju, maka di dalam perjalanan ini akan ada tempat yang membuat jiwa kita merasa insecure atau tidak aman. Karena semua orang tuh pasti punya rasa tidak aman di dalam diri. Hanya saja kadarnya berbeda-beda. Sisi gelap juga bisa menghancurkan kepemimpinan seseorang, dan sisi gelap bisa mendorong seseorang untuk punya tujuan hidup yang keliru, yang ujungnya itu hanyalah penerimaan dan penghargaan, ingin membuktikan kepada dunia bahwa saya layak dihargai. Kami mengucap syukur Tuhan karena kami punya Allah yang setia kepada kami. Salah satu bukti kesetiaan-Mu Kau tunjukkan ketika memimpin kami untuk tetap kembali kepada jalan kebenaran bila kami mulai menyimpang. Betapa besar kesetiaan-Mu Tuhan, Kau mengasihi kami, dan melalui pujian tadi kami rindu untuk hati kami benar-benar diselidiki, dikoreksi, dan diubahkan oleh kebenaran firman Tuhan. Tolong ya Roh Kudus, kuasailah setiap kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan, juga setiap kami yang mendengarkan. Pimpinlah kami ya Roh Kudus, hati kami seperti tanah yang siap dibajak oleh Roh Kudus, dan seperti tanah yang subur, siap ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Biarkan waktu pemberitaan firman Tuhan ini boleh menjadi waktu yang berharga di mana Engkau berbicara kepada setiap kami secara pribadi. Terima kasih ya Allah, inilah yang menjadi doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya sangat senang berdiri di tempat ini, boleh kembali memberitakan uraian firman Tuhan. Saya diberikan tema yang sangat menarik, yaitu sisi gelap. Mari kita buka bagian firman Tuhan yang terambil dari 1 Yohanes pasalnya yang pertama. Surat 1 Yohanes. Mari kita baca 2 ayat saja secara bersama-sama. Ayat 6 dan 7. 1 Yohanes 1 ayat 6 dan 7. Demikian bukti firman Tuhan. 2, 3. Jika kita katakan bahwa kita boleh persekutuan dengan dia, namun kita tidak menjalankan, kita tersesat dan kita cuma mengatakan, tapi jika kita katakan sama sekali maka kita boleh persekutuan seorang dengan lain, dan karena Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ada seorang bapak yang dalam satu waktu bertengkar dengan anak laki-lakinya. Anak laki-lakinya ini remaja. Dialog dalam pertengkaran itu kira-kira begitu. Kamu nih anak, begini begitu dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara, anaknya dimarahin oleh papahnya. Menurut anak ini, dia tidak begitu bersalah. Sehingga ketika dia dimarahi oleh papahnya, dia menjawab balik. Dan perkataan ini cukup tegas. Dia berkata, "Papa tuh ya orangnya angkuh, keras, tidak mau ngalah dan tidak mau berubah." Bapak Ibu Saudara, anak ini mengatakan papanya angkuh, keras, tidak mau ngalah dan tidak pernah berubah. Mendengar jawaban itu dari anaknya, Bapak Ibu Saudara, papa ini menjadi lebih sangat marah. Dia tidak mau melanjutkan pertengkaran. Dia masuk kamar, dia buka pintu dan dia tutup pintu dengan kencang berat. Kemudian dia diam di kamar. Pada saat dia diam di kamar itu, Bapak Ibu Saudara, ayah itu meneteskan air mata. Dia sangat marah. Bapak Ibu, dia marah bukan karena dia merasa anaknya kurang ajar. Bukan. Dia sangat marah karena perkataan anaknya yang mengatakan dia keras, gak mau ngalah dan tidak pernah berubah. Dia sadari itu benar. Dia teringat sekitar 30 tahun sebelumnya, pada saat papa ini masih remaja, dia bertukar dengan mamanya. Mamanya mengatakan hal yang sama. Kamu itu ya anaknya keras, gak mau ngalah dan tidak mau berubah. Ternyata Bapak Ibu Saudara, setelah dia makin dewasa,
direndahkan, iri hati, dan seterusnya. Yang kadang kala begitu besar sampai kita sendiri tidak merasa mampu menaklukkannya. Nah, oleh karena itu Bapak Saudara, tugas yang paling sulit, yang paling berat adalah menjadi pemimpin bagi diri kita sendiri. Nah, Bapak Saudara, itulah yang bernama sisi gelap. Sisi gelap itu adalah sekumpulan emosi liar, motivasi-motivasi tidak murni, dan pikiran-pikiran yang keliru, pikiran negatif yang mendrive, mempengaruhi, membentuk semua perilaku dan keputusan-keputusan kita. Bapak Saudara, belakangan ini ada film Joker, ada yang menonton? Bapak Saudara, film ini Joker dikisahkan sebagai seorang pembunuh yang bengis, yang kejam. Bapak Saudara, namun yang menarik dari film ini adalah film Joker ini menampilkan latar belakang dan pribadi seseorang ini. Bapak Ibu Saudara, pada saat remaja, Joker ini mempunyai kelainan secara psikis. Dia bisa tertawa sendiri, kemudian tertawanya itu durasinya lama dan nggak bisa berhenti. Nah, karena Bapak Ibu Saudara tiba-tiba misalnya dia disatukan dengan teman-temannya, kemudian dia tertawa sendiri tanpa sebab yang jelas. Dia tertawa terlama dan tidak bisa berhenti. Teman-temannya menganggap dia aneh, akhirnya membuli anaknya. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam perjalanan hidupnya dia merasa dikucilkan, tidak diterima, tidak dihargai. Sehingga Bapak Ibu, satu kali dia naik kereta melakukan perjalanan, di dalam kereta itu kelainannya ini kambuh. Tiba-tiba dia tertawa sendiri, tidak bisa berhenti. Nah, orang-orang yang duduk di sampingnya di kereta itu merasa, apa yang kamu tertawa? Kamu tertawain saya? Lalu Joker ini masih tidak bisa berhenti tertawa, dia mengatakan tidak, dengan sikap yang tertawa. Orang yang sebelahnya itu merasa, loh, tadi ditutukin dengan tidak. Orang kita bisa merasa orang ini ngece, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, orang itu makin marah dengan Joker, karena Joker dipukul. Dan sejak saat itu Bapak Ibu Saudara, Joker ini membunuh beberapa orang di dalam kereta itu. Dan sejak saat itu dia terus tumbuh, dia terus tidak diterima, dihargai orang, dia menjadi pembunuh yang bengis. Ketika dia membunuh beberapa orang, tidak ada rasa bersalah. Nah, Bapak Ibu Saudara, itulah yang bernama sisi gelap. Sisi gelap itu sangat berbahaya. Tapi Bapak Saudara, sisi gelap ini tidak pernah terjadi tiba-tiba. Ada sebuah latar belakang atau pengaruh di masa yang sebelumnya yang membentuk sebuah sisi gelap ini. Nah, Bapak Saudara, menurut Abraham Maslow, yaitu logis, ada 5 kebutuhan orang yang paling dasar, mulai dari fisiologis, kanan, tempat tinggal, sampai kebutuhan jiwa. Saya rangkum menjadi 2 saja. Pertama, kebutuhan seseorang itu adalah penghargaan. Ketika seseorang itu dihargai, artinya dia diakui keberadaannya, diakui potensinya, diakui kelebihannya, diakui signifikansi dari pribadinya dan dari pekerjaannya, diakui sosialnya, diakui harga dirinya. Nah, kebutuhan orang yang kedua adalah penerimaan. Kalau kita diterima, artinya kita dikasih. Contoh Bapak Saudara, pada saat kita masuk sebuah lingkungan yang baru, gereja yang baru, kemudian ada yang nyambut kita, halo, ditanyakan, Anda siapa? Oh, asalnya mana? Dan seterusnya. Kemudian, ayo mari diajak makan di kantin, diajak ngobrol, diajak makan. Ikut ya KTB persekutuan di sini, di situ. Nanti piknik gereja ikut ya bareng-bareng. Artinya kita diterima di sini. Dan ketika kita diterima, kita merasa dihargai, keberadaan kita diakui, dan ada rasa hangat yang kita rasakan. Ketika Bapak Ibu Saudara, kebutuhan ini dipenuhi, akan menimbulkan sebuah rasa aman atau insekuritas. Bukan security yang di depan ya, ini sekuritas jiwa. Nah, Bapak Ibu Saudara, tidak memandang baik itu orang yang miskin sampai kaya, tidak memandang orang yang pendidikannya rendah sampai yang gelarnya ber-S2, S3, S4. Semua orang membutuhkan 2 hal ini, penghargaan dan penerimaan. Apapun pekerjaannya, apapun status sosialnya, semua orang dari pembantu sampai bos besar membutuhkan 2 hal ini, Bapak Ibu Saudara. Nah, kabar buruknya adalah kita hidup di dunia yang sudah rusak oleh dosa. Kalau kita itu mengibaratkan hidup kita sebuah perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain yang kita tuju, maka di dalam perjalanan ini akan ada tempat yang membuat
Saudara, bisa jadi adalah lingkungan sekolah. Contoh anak SMP, SMA, waktu remaja, mereka membutuhkan penerimaan dari teman-temannya. Tapi beberapa lingkungan seringkali di sekolah membuli seorang anak. Alasan bulinya bisa macam-macam, bisa karena dia bodoh, dia pendek, hitam, dianggap aneh, tulung, cukup, dan seterusnya, sehingga ada sebuah rasa tidak aman dalam jiwa anak tersebut ketika mau masuk kelas. Aduh, jangan-jangan ini nanti aku dikucilkan. Aduh, jangan-jangan ini nanti aku dibully lagi, dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, tempat itu bisa jadi juga adalah lingkungan kerja. Misalnya, seorang muda yang baru lulus fresh graduate masuk lingkungan kerja yang baru, berekspektasi, punya pengharapan lingkungan itu akan ideal. Tapi nyatanya, wow, iklim kerjanya saingan, saling menjatuhkan, sikut kanan kiri. Bosnya begitu galak, kaku, terlalu tegas, selalu mengkritik, tidak pernah menghargai. Akhirnya Bapak Saudara ada rasa tidak aman. Aduh, nanti mau masuk kerja lagi, jangan-jangan dimarahin bos lagi, jangan-jangan ada rekan yang ikut, jangan-jangan ada ini, ada itu. Bapak Saudara, jiwa kita bisa merasa tidak aman atau insecure. Nah, Bapak Ibu Saudara, banyak tempat yang bisa membuat kita merasa tidak aman, dan semoga tempat itu bukan gereja. Bapak Ibu Saudara, semua orang tuh pasti punya rasa tidak aman di dalam diri. Hanya saja kadarnya berbeda-beda. Ada yang rasa tidak amannya itu rendah, ada yang rasa tidak amannya menengah, ada yang sangat dalam, ada trauma-trauma yang terlalu kuat, memori di dalam pikiran kita, sehingga itu mempengaruhi sikap-sikap kita di masa depan. Nah, Bapak Ibu Saudara, wujud dari rasa tidak aman ini bermacam-macam. Misalnya, yang pertama, oversensitif atau terlalu peka akan sesuatu. Ya, oversensitif itu contohnya gampang tersinggung. Kalau bahasa anak muda, baper, dikit-dikit bawa perasaan, tidak mudah suka kepada orang. Ya, saya nggak suka sama orang itu karena merasa tidak diterima, disakiti, mudah tersinggung. Jadi kalau ibarat mental seperti tahu yang disentuh sedikit bolong gitu. Nah, Bapak Ibu Saudara, letak sensitivitas orang itu berbeda-beda. Ada orang yang sangat sensitif bila dikatai kasar, dikritik, kemudian diomongi secara nada tinggi yang sangat keras. Contohnya, waktu dulu 10 tahun yang lalu saya waktu masih di seminari melayani sebuah pos sekolah minggu, saya melayani anak-anak di situ, Bapak Ibu Saudara. Dan kalau namanya anak-anak, kita sekolah minggu, belajar nyanyi, semua senang. Wah, saya mimpin pujian, semuanya gerak, happy. Tapi Bapak Ibu Saudara, ada seorang anak yang begitu pendiam. Ketika saya mengajak kita yuk baca Alkitab, giliran pada sampai tiba dia langsung seperti murung, takut luar biasa. Sekali saya besuk ke rumahnya, baru saya masuk, mamanya langsung bilang, itu ya Kak, tolong dididik anak itu. Waduh, gak bisa dapat nilai bagus, nilai jelek. Oh, biasa Bapak Ibu Saudara. Hingga Bapak Ibu Saudara, kritikan itu membuat anak ini merasa tidak aman dimanapun juga. Satu kali dia di sekolah, dia cerita, ada gurunya yang bertanya. Sebenarnya pertanyaannya juga nggak pakai emosi, ya, sederhana saja. Ada jengkel sedikit, gurunya bertanya, kamu ini bodoh apa malas sih? Nah, seperti ini nadanya, jadi bukan nadanya. Tapi Bapak Ibu Saudara, pertanyaan kamu bodoh apa malas itu sudah langsung membuat dia teriak dengan mamahnya yang selalu merasa pada dirinya. Jadi Bapak Ibu Saudara, anak ini tumbuh secara sensitif, gampang merasa disakiti oleh orang. Ada Bapak Ibu Saudara orang yang letak sensitivitasnya itu bukan kalau dikatai keras, nggak apa-apa ya. Tapi ada yang letak sensitivitasnya itu adalah waktu mengalami penolakan. Salah satunya cerita kepada seorang majelis, saya tuh ya kalau di tempat ini kok merasa nggak diterima, kok merasa dikucilkan. Mendengar hal itu majelis ini, oh iya Pak Ai, kami nggak merasa, kami nggak bermaksud, ini nggak bermaksud mengucilkan. Saudara, ada sensitivitas yang begitu dalam. Sebenarnya belum tentu orang lain menolak dia atau mengucilkan, tapi karena seseorang punya sensitivitas yang terlalu tinggi, dia merasa ditolak oleh lingkungannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mau share sedikit. Saya secara pribadi adalah orang yang sebenarnya sensitif kalau ditolak.
Puji Tuhan ya Bapak Ibu Saudara, saya diberikan kesempatan oleh Tuhan membaca buku seorang penulis yang bernama Joyce Meyer. Judul bukunya itu Rejection, penolakan. Baca buku. Dan di situ Tuhan bekerja, Tuhan seperti membukakan dalam diri saya adalah orang yang sensitif terhadap penolakan. Saat itu Bapak Ibu Saudara, itu mengganggu perasaan saya, apalagi di seminari orang dituntut saling mengasihi. Tetapi Bapak Ibu Saudara, itu terus saya gumuli sampai saya mencari sebabnya apa. Saya datang kepada seorang dosen yang adalah konselor. Kemudian dia berkata, ada enggak penyebab di masa lalu yang membuat kamu sensitif seperti ini? Awalnya saya merasa saya fine-fine saja karena orang tua saya mengasihi saya tidak kurang kasih sayang, apalagi ayah saya sangat mencintai saya sampai hari ini. Bapak Ibu Saudara, tetapi saya mengingat waktu saya kelas 5 SD, saya punya teman beberapa, 4-5 orang. Kelas 6 SD, saya dijauhi. Jadi Bapak Ibu Saudara, itu cukup melekat dan saya bilang di dalam diri saya sendiri waktu SMP, saya nggak mau ditolak lagi, saya harus dapat teman, saya harus dapat penerimaan. Tujuan untuk diterima oleh lingkungan itu saya bawa SMP, SMA sampai kuliah. Puji Tuhan itu saya sadari Bapak Ibu Saudara, dan itu boleh menolong saya. Jadi Bapak Ibu Saudara, letak sensitivitas orang masing-masing. Tetapi itu dipengaruhi oleh beberapa hal di masa lalu yang membuat pertumbuhan jiwa kita kurang sehat. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, wujud rasa tidak aman itu bisa berbentuk seperti orang-orang tipenya yes man, apa-apa yes, tidak bisa berkata no, menolak sesuatu, berkata tidak bisa. Contohnya Bapak Ibu Saudara, ada seorang pribadi bernama Yosef, ini saya baca buku, ini kisah nyata. Nah Yosef ini Bapak Ibu Saudara hidup di dalam keluarga yang papa mamanya itu bertengkar terus. Nah karena Yosef ini hidup dengan papa mama yang sering kali bertengkar, memang baiknya kalau bertengkar dari depan anak ya. Nah ini Yosef ini menyaksikan dan itu kayak makanan sehari-hari. Kemudian Bapak Ibu Saudara, sampai suatu waktu papa mamanya bertengkar dengan Pak dahsyat, mamanya pergi meninggalkan rumah. Mamanya nangis-nangis. Yosef ini anak kesayangan mamanya. Ketika mamanya nangis, ngadunya selalu ke Yosef, anak kesayangannya. Itu ya papa begini begitu. Nah Bapak Ibu Saudara, Yosef ini entah kita pandang negatif atau positif, dia itu selalu menjadi penengah papa mamanya. Dia tidak pengen papa mamanya konflik. Sehingga Bapak Ibu Saudara, ini membawa dia kepada sebuah keyakinan yang negatif bahwa konflik itu sepenuhnya buruk. Dan dia selalu ingin mendamaikan papa mamanya awalnya. Itu dia bawa ke lingkungan luar, dia selalu pengen menjadi pendamai semua orang. Tidak mau memicu konflik-konflik itu sepenuhnya buruk. Ini bisa disebut mesianis syndrome. Selalu pengen jadi mesias, penyelamat bagi semua orang. Nah Bapak Ibu Saudara, hal ini dipicu dari masa lalu. Bapak Ibu Saudara, wujud rasa aman bisa juga gampang khawatir. Contoh, ada seorang bernama Gary, pria. Gary ini lahir di keluarga yang aman-aman saja, papa mamanya pun. Namun Bapak Ibu Saudara, kondisi ekonomi keluarga mereka itu sangat miskin. Papahnya tidak berpendidikan tinggi, hanya lulus SD, sehingga selalu mengatakan kepada anak-anak, kalian ya harus mengejar pendidikan sebisa mungkin. Itu lahir dari kesadaran papanya tidak berpendidikan tinggi. Sehingga Bapak Ibu Saudara, itu membuat Gary terpicu untuk bisa studi sebaik mungkin. Nah mamanya bekerja sebagai asisten rumah tangga di sebuah rumah majikan. Nah majikannya ini punya anak seusia Gary, mereka teman sekelas. Sehingga Gary ini sering diajak sama temannya yang anaknya majikan mamanya ini, diajak, anak membantu dan seterusnya. Sehingga Bapak Ibu Saudara, lahir sebuah tujuan di dalam diri seorang Gary ini adalah, saya harus berpendidikan tinggi, saya harus jadi kaya supaya saya tidak diremehkan orang, dan saya akan membuktikan kepada dunia bahwa saya layak dihargai. Nah Bapak Ibu Saudara, Gary menunjukkan tekadnya bagian demi bagian perjalanan hidupnya. Dia berkarir sampai ketika dia dewasa menikah, karirnya satu kali ada masalah. Kemudian hal itu membuat dia sangat khawatir berlebihan. Dia sangat tidak merasa nyaman jiwanya. Dia cerita kepada istrinya. Menurut istrinya itu sebenarnya bukan besar. Dia bilang, alah
apa-apa, nanti itu pasti selesai. Jadi mungkin terlihat ngentengin begitu. Gak usah khawatir, masalah itu pasti selesai. Mendengar perkataan itu, Gary bukan terhibur, tapi justru dia sangat marah. Kamu ini ya, istri itu gak ngerti apa. Bisanya cuma makan duit, gak ngerti kesulitan istri suami. Kenapa bagus? Saat itu Gary sangat khawatir kalau dia mengalami kegagalan finansial. Jadi sedikit kesulitan keuangan di dalam proses pekerjaannya membuat dia sangat-sangat khawatir. Wujud rasa tidak aman selanjutnya adalah paranoid. Paranoid ini adalah sebuah ketakutan yang berlebihan terhadap sebuah ancaman. Biasanya ini terjadi dari sebuah kepemimpinan. Contoh, Saul adalah pemimpin Raja Israel. Pada saat Saul memimpin Raja Israel, satu kali dia melakukan ketidaktaatan yang fatal di hadapan Allah. Dan Allah akan mencabut kepemimpinannya. Dia mendengar Daud diurapi, dan Daud raja kedua Israel. Tapi saat itu jelas belum jadi raja ya. Daud itu masih unyu-unyu, masih remaja waktu itu diurapi menjadi raja, tapi belum ada pengangkatan jabatan apapun. Ketika Daud selesai mengalahkan Goliat, wah, luar biasa merasa terancam Saul. Sehingga Bapak Saudara dia kejar Saul, dia sampai Daud lari ke gunung, sampai lari ke mana pun dikejar kalau bisa. Daud itu harus mati. Itu adalah wujud rasa tidak aman, dia merasa terancam. Banyak beberapa dalam posisi kepemimpinan seperti ini ya. Seorang pemimpin besar punya posisi jabatan yang tinggi, overpower syndrome, kemudian ada langsung junior yang potensial, yang mulai gemilang kelihatan kemilaunya, kemudian yang senior merasa terancam. Dan Bapak Ibu Saudara, ini adalah wujud rasa aman juga. Terakhir, wujud rasa aman bisa jadi menjadi seorang yang ambisius. Saya mau perkenalkan yang kita sudah kenal. Ini John Kennedy. Dia adalah mantan presiden Amerika Serikat. Nah, Bapak Ibu Saudara, John Kennedy ini berasal dari sebuah keluarga. Papahnya bernama Joe Kennedy. Nah, Bapak Ibu Saudara, John Kennedy ini kalau dilihat daripada waktu dia hidup, baik-baik saja pemimpinannya. Dia menjadi pemimpin yang punya cukup citra yang baik di Amerika. Namun Bapak Ibu Saudara, setelah dia meninggal, John Kennedy meninggal, para wartawan, para petugas media di sana menemukan bahwa ternyata ada beberapa catatan-catatan ketimpangan dan beberapa hal yang tidak seharusnya dilakukan di dalam kepemimpinan John Kennedy. Ternyata Bapak Ibu Saudara, itu berasal dari latar belakang keluarganya. Papanya John Kennedy itu punya beberapa anak, dan papanya itu selalu menuntut anaknya menjadi yang terbaik. Bahkan papanya menciptakan sebuah iklim saingan di antara anak-anaknya sendiri. Jadi John Kennedy ini bersama saudaranya bersaing. Siapa yang terbaik itulah yang akan dihargai oleh papanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, mereka selalu berjuang untuk meraih nilai yang terbaik, berjuang untuk memperoleh sebuah pencapaian yang terbaik supaya mereka diakui oleh papanya. Karena papanya hanya mengakui satu orang yang terbaik di antara. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini membawa sebuah tujuan dalam hidup John Kennedy. Saya mau diakui oleh papa dan dunia. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada beberapa catatan terungkap di dalam kepemimpinannya setelah dia meninggal. Satu lagi yang ekstrim. Ini adalah seorang anak lahir di Austria, bukan Australia, tapi Austria, tanggal 20 April 1889. Dia di keluarga yang biasa, tidak kaya, tidak miskin, biasa saja. Anak ini sebenarnya normal, namun dia itu mengalami sebuah pengucilan dari teman-teman sebayanya waktu remaja. Dia rasnya minor, sukunya minor dibanding yang lain, sehingga dia dibully, direndahkan. Itu membuat sebuah rasa tidak aman yang besar terutama di dalam diri. Dan itu dia tumbuh menjadi seorang anak yang punya tujuan. Lihat ya, orang-orang yang bully saya ini, nanti kalau saya besar, saya membuktikan saya bisa jadi pemimpin, dan saya akan membuktikan kepada mereka bahwa saya tidak layak direndah. Saudara, dia betul menjabat dalam sebuah kepemimpinan di pemerintahnya. Kemudian ada kesempatan menjadi presiden. Saat itu pemilihan presiden hanya
atau kandidat. Jadi anak ini dari satu orang. Setelah voting pilpres, dia menang tipis sekali. Makanya kalau kita pemilu harus milih kan, karena menang tipis itu bisa berbahaya. Dia menang tipis. Dia berhasil menjadi seorang presiden dan dalam posisi on the top di dalam kepemimpinannya, dia melakukan gerakan yang kejam dan mengerikan, membuat camp bernama Nazi. Dia menghancurkan, dia membantai 6 juta orang Yahudi. Itu fisiknya. Dia bantai orang-orang Yahudi. Kita tahu siapa dia? Hitler. Saat itu dia di Jerman begitu luar biasa. Saudara, 6 juta orang itu tidak sedikit. Ya, penduduk Surabaya ini saya lihat statistiknya 2,7. Jadi kalau 6 juta itu belum nyampe semua orang Surabaya. Jadi kalau mungkin kita Surabaya kalau melakukan perjalanan ke Malang, Surabaya, Pasuruan, Tawang, Malang, kira-kira semua penduduknya itu sekitar 6 juta. Kita bayangkan semua penduduknya mati kabeh, mati semua. Itu gara-gara itu. Kepemimpinannya begitu mengerikan. Bapak Saudara, sisi gelap ini kalau tidak dihadapi dengan baik bisa menimbulkan bahaya dan merusak dengan sangat dalam. Misalnya, Bapak Saudara, sisi gelap bisa menimbulkan pertengkaran antara suami istri, merusak kehidupan keharmonisan keluarga, bahkan parahnya bisa melahirkan perceraian. Sisi gelap juga bisa Bapak Saudara menghancurkan kepemimpinan seseorang, dan sisi gelap bisa mendorong seseorang untuk punya tujuan hidup yang keliru, yang ujungnya itu hanyalah penerimaan dan penghargaan, ingin membuktikan kepada dunia bahwa saya layak dihargai. Nah, Bapak Saudara, ini adalah tujuan hidup yang kalau kita pandang dari perspektif kekristenan itu tujuan hidup yang tidak benar. Bapak Saudara, sisi gelap ini perlu dihadapi dengan tepat. Bagaimana Bapak Saudara menghadapi sisi gelap ini? Yang pertama, Bapak Saudara, kita perlu mengenali letak-letak rasa tidak aman kita. Bapak Saudara, setiap orang punya sisi gelap. Jadi sebenarnya ini adalah sebuah konsekuensi logis dari pertumbuhan jiwa seseorang di dalam dunia yang berdosa. Tidak ada semua orang yang sempurna. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, biasanya ada pengaruh-pengaruh masa lalu yang membuat kita memiliki sisi gelap tersebut. Waktu dulu Bapak Ibu Saudara, saya di saat ya ada sebuah dosen yang meminta saya membuat genogram. Ini mata kuliah psikologi umum kalau nggak salah. Nah, Bapak Ibu Saudara, genogram itu adalah pohon keluarga. Nah, jadi itu kakek nenek dari papa, kakek nenek dari mama, kemudian papa, mama, itu terus kita berapa saudara. Tugasnya ini disuruh kita menulis pengaruh-pengaruh positif dan pengaruh-pengaruh buruk yang berasal dari orang-orang berpengaruh di dalam keluarga kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita tidak semua harus membuat seperti itu, tapi kita perlu mengenali apa keyakinan-keyakinan negatif yang diwariskan dan itu kita bawa dalam kehidupan kita hingga saat ini. Contoh Bapak Ibu Saudara, keyakinan negatif itu misalnya ada seorang ayah yang selalu menuntut sempurna seperti John tadi, sehingga dia punya keyakinan negatif yang diwariskan, saya itu tidak boleh buruk sedikit apapun, saya harus benar setiap saat. Ini menjadi orang yang perfeksionis luar biasa. Misalnya yang kedua, ada seorang papa mama yang bercerai. Papanya ini pesan kepada anaknya, tenang ya nak, nanti papa masih sering-sering mengunjungi kamu. Anak itu terus berharap papanya akan mengunjungi, tapi ternyata selama 20 tahun
yang sakit, walaupun itu sudah kering, pada saat ditonjok lagi mungkin akan sedikit mengalami rasa sakit lagi. Tetapi Bapak Ibu Saudara, itu tidak akan, kalau kita sadar, kita punya kepekaan, kita punya kesadaran, itu tidak akan menimbulkan reaksi yang dahsyat, yang seperti bom waktu, yang itu akan menghancurkan orang lain dan diri sendiri. Kesadaran ini Bapak Ibu Saudara akan menolong kita untuk berpikir secara lebih objektif. Kita lebih bisa mengendalikan, mengontrol perasaan, sehingga keputusan kita itu tidak didorong oleh hal-hal yang salah. Bapak Saudara, mari kita menilik sejenak jemaat tempat Yohanes menuliskan surat. Mereka juga punya sisi gelap. Saat itu mereka dipengaruhi oleh ajaran sesat yang kemungkinan bernama Gnostik. Ajaran sesat ini mengajarkan orang-orang untuk kamu nggak perlu berubah hidup, karena mereka dualisme tubuh itu buruk, jiwa itu baik. Jadi yang tubuh itu mau seks bebas, mau apa, sudah itu tidak apa-apa. Yang penting dua hal yang dicapai di dalam kehidupan mereka, yaitu pengetahuan. Karena Gnostik itu asalnya Gnosko, bahasa Yunani itu artinya knowledge, pengetahuan. Yang penting pinter, yang penting tuh ngerti ini itu. Yang kedua, yang penting itu punya pencapaian. Bapak Saudara, ajaran-ajaran sesat itu menipu orang-orang, menipu jemaat dan mengatakan nggak apa-apa hidupnya begitu asal kamu punya dua hal ini, pengetahuan dan pencapaian, tanpa perubahan dan pertobatan. Rasul Yohanes mengatakan nggak begini Bapak Saudara. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, maka kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Nah Bapak Ibu Saudara, sebagai umat Tuhan, seringkali kita juga diperhadapkan dengan ketipuan yang sama mirip ya dunia ini. Aduh, sudahlah nggak usah ngurusin yang namanya sisi-sisi gelap. Apa sih itu teori psikologi? Nggak usah bingung-bingung mencari apa yang salah di dalam diri kita. Yang salah pasti orang lain, yang salah pasti lingkungan. Bapak Ibu Saudara, kita hidup juga didorong untuk punya pengetahuan. Yang penting itu pintar, yang penting itu punya pencapaian. Sebenarnya ujungnya juga satu hal yang sama, memenuhi kebutuhan, dihargai, diterima. Dan Bapak Ibu Saudara, Rasul Yohanes menegur hal ini. Kalau kita menjadi orang Kristen, kita katakan Kristen, punya persekutuan dengan Kristus, tapi kita berjalan bersama dengan sisi gelap tanpa dihadapi dengan tepat. Kita hidup tidak melakukan kebenaran. Kita punya tujuan yang tidak bermakna. Nah Bapak Ibu Saudara, mari kita melihat kepada Kristus. Apakah Kristus dalam sepanjang kehidupannya tidak pernah ditolak? Ditolak, luar biasa. Dia datang di dunia ini, dia yang adalah Tuhan, berinkarnasi menjadi manusia yang begitu dianggap remeh, yang bahkan tidak dianggap oleh orang-orang di sekitarnya. Dia lahir sebagai suku Yahudi, orang Yahudi. Bapak Saudara, Tuhan Yesus harusnya menyatakan kebenaran, dan itu yang dia lakukan juga. Pada saat agama nanya, pemuka agama nanya, apakah engkau Mesias? Tuhan mengatakan, engkau sendiri yang mengatakan. Secara tidak langsung dia berkata, ya Mesias. Apa yang terjadi setelah itu? Dia mengalami penolakan yang luar biasa. Dia dihina orang, diludahi, dia ditendang-tendang, bahkan puncaknya adalah dia harus menjalani hukuman salib. Dia begitu ditolak orang, dihina, diludahi, dicambuk. Saudara, kalau kamu katanya raja orang Yahudi Mesias, turunkan dirimu dari salib. Karena dia mengalami penolakan yang begitu dahsyat. Tidak ada penolakan di dunia ini yang sebesar penolakan yang dunia berikan kepada Yesus. Untuk apa Bapak Ibu Saudara dia melakukannya? Yesus mengalami sebuah penolakan supaya Bapak Ibu Saudara dan saya sebagai orang berdosa mengalami penerimaan di hadapan Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, Yesus mengalami penolakan untuk menebus dosa kita supaya kita mengalami penerimaan dan penghargaan kembali. Dulu kita tidak dihargai karena kita berdosa. Kita tidak diterima oleh Allah karena kita berdosa. Tetapi melalui penolakan yang dialami oleh Kristus, hukuman yang begitu dahsyat, kita mengalami penerimaan kembali oleh Allah. Sebobrok-bobroknya, segelap-gelapnya sisi hidup kita, dan sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, anugerah Tuhan siap mengampuni kita. Allah mengasihi, menerima dan menghargai kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, letak penerimaan dan rasa aman yang sejati itu kita temukan di dalam Allah sendiri, di dalam Kristus.
dalam penerimaan Kristus itu Bapak Ibu Saudara, kita seharusnya dimampukan untuk menyenangkan Allah, bukan punya tujuan untuk semata-mata dihargai dan diterima oleh dunia. Pasti kita semua kenal tokoh ini. Dia adalah pengkhotbah yang paling populer abad 21. Saya rasa belum ada yang menandingi Billy Graham. Bapak Ibu Saudara, dia hidup pas benar umurnya cepat ya, 100 tahun. Dia meninggal tahun 18. Saudara, apakah Billy Graham itu punya sisi gelap? Punya. Pada saat dia pacaran, dia diputus oleh pacarnya. Kenapa? Karena soal kemapanan. Pacarnya menikah dengan orang lain yang lebih mapan secara finansial. Hal itu juga menimbulkan sebuah tujuan yang keliru dalam hidupnya juga. Pengen saya membuktikan kepada mantan pacar dan dunia bahwa dia bisa sukses. Saudara, tapi bersyukur karena dia sadar sepenuhnya sisi gelap itu. Dia berhasil menjadi pengkhotbah, dia sangat terkenal dan dia melayani Tuhan di mana-mana. Saudara, karena dia sadar, dia menghadapi sisi gelap itu dengan membentuk support system, dengan dia membentuk sebuah tim pendukungnya bernama Modesto. Jadi Bapak Saudara, manapun dia melayani berkhotbah, dia punya pendukung tim doa, tim pendukung dia namanya Modesto. Setiap kali dia mau berkhotbah Bapak Saudara, dia selalu bersekutu dengan timnya ini, minta didoakan, dan kemudian kita mari sharing bersama-sama dalam tim pelayanannya. Motivasi kita apa di dalam pelayanan? Kita bukan mencari semata-mata penerimaan dunia, tetapi kita melayani Allah, memberitakan kebenaran. Nah Bapak Ibu Saudara, sisi gelap itu disadari, dihadapi, dan terus digumulkan, diperangi. Banyak Bapak Ibu Saudara Tuhan berhasil, tapi belum tentu berhasil mengakhiri. Tapi kita tahu Billy Graham sampai akhir hidupnya, dia meninggal dunia, dia finishing well, dia mengakhiri pertandingan dengan baik. Nah Bapak Ibu Saudara, kenapa? Karena dia sadar bahwa dia sudah diterima oleh Kristus sepenuhnya. Di dalam Allah ada penghargaan dan penerimaan kita yang sejati. Contohnya Bapak Ibu Saudara begini, pada saat kita mau memberkati orang, misalnya kita mau melakukan kebaikan pada orang lain, sebagai manusia biasa kita punya ekspektasi, kita punya harapan bahwa orang lain itu akan berterima kasih, akan feedback yang baik kepada kita. Tetapi Bapak Saudara, bisa saja reaksi orang yang kita kasih kebaikan itu kita tidak dianggap, bahkan parahnya direaksi secara negatif, ditanggapi secara negatif, kita disalah mengerti. Kalau kita oversensitif, kita akan mau pas wes aku nggak mau lagi sama orang itu, aku nggak mau lagi ke gereja, aku nggak mau ini lagi. Tapi Bapak Saudara, memang rasa tidak aman itu pasti masih ada di dalam kehidupan kita. Kita manusia biasa. Tapi kalau Bapak Saudara kita kembali memandang kepada Kristus yang menerima dan menghargai kita, maka Bapak Saudara, memandang Kristus itu akan membuat kita bisa berpikir secara lebih dewasa. Oh iya, memang orang itu manusia berdosa. Dikasih kebaikan, bisa saja reaksinya negatif. Dan itu tidak akan membuat kita sakit hati berlebihan. Kita kembali kepada tujuan kita bahwa kita mau menjadi berkat, kita mau memuliakan Tuhan, menyenangkan Allah yang sudah terlebih dahulu mengasihi dan menghargai kita. Maka tujuan untuk menyenangkan dan mendapat penghargaan orang lain itu bisa menjadi kedua dan ketiga. Kenapa? Karena kita tahu tujuan utama kita adalah menyenangkan Tuhan. Saudara, mari kita kembali kepada Tuhan yang menghargai, menerima kita secara sempurna. Semoga khotbah ini boleh menjadi berkat. Mari kita berdoa. Dan minta dengan